Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Musnawan dari kelas 11 IPA akan mempresentasikan materi saya, yaitu dengan judul Perjuangan Bangsa Antara Peran dan Diplomasi. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari kaum penjajah telah mengalami beberapa tantangan dan tantangan, yaitu karena masih adanya penjajah yang ingin kembali menjajah kaum atau bangsa Indonesia walaupun Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya disebut dengan perjuangan kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu memiliki dua strategi. Yang pertama strategi perang dan yang kedua yaitu strategi diplomasi. Jadi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya mereka juga berperang, yaitu dengan tujuan Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan. Dan tokoh utamanya dalam strategi perang yaitu adalah Jenderal Sudirman yang menjadi kunci utama dari terbentuknya strategi peperangan. Yang kedua yaitu strategi diplomasi. Tokoh utama yang menjadi kunci utama dari terbentuknya strategi diplomasi atau strategi perundingan yaitu adalah Mr. Sultan Syahrir, menjadi kunci utama sehingga terbentuklah strategi perundingan. Dan berikut ini adalah beberapa contoh perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu perjuangan fisik. Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya harus berjuang secara fisik, yaitu melalui beberapa peperangan. Misalnya yaitu pertempuran yang terjadi di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Itulah salah satu contoh perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dalam strategi perang. Kita juga dapat lihat dari pertempuran Ambarawa atau Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi contoh perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Selanjutnya yaitu adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya di bidang diplomasi. Indonesia mempertahankan kemerdekaannya bukan hanya dari segi peperangan, melainkan Indonesia juga mempertahankan kemerdekaannya dari segi diplomasi atau perundingan. Misalnya perjanjian Linggarjati, perundingan Raung-Reon, dan konferensi Media Bundar. Itu adalah salah satu contoh kecil perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu sudah tidak ingin lagi dijajah oleh bangsa lain, sehingga mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena apabila Indonesia kembali dijajah, maka Indonesia pasti akan kembali kepada masa di mana ekonomi Indonesia terpuruk, atau di mana kembalinya kerja paksa atau romusah, yaitu salah satu sistem monopoli yang dilakukan oleh Jepang untuk menjajah rakyat Indonesia karena banyaknya rempah-rempah yang dikasih oleh Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia mulai memikirkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan melalui peperangan. Sehingga kita dapat lihat banyaknya perang yang terjadi pada saat itu yang membuktikan bahwa Indonesia sudah tidak ingin kembali dijajah. Dan begitu pun sebaliknya, karena banyaknya korban yang diakibatkan oleh peperangan, sehingga dibuatlah sistem diplomasi atau melalui jalur perundingan, sehingga
sudah tidak banyak lagi korban yang timbul dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin kembali dijajah oleh Belanda. Jadi sebagai kesimpulan, sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita sepatutnya mengembangkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Karena kita dapat lihat dari perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan banyaknya darah yang tumpah, berkobarnya semangat bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dan kita sebagai generasi penerus harus menjunjung tinggi dan mengembangkan perjuangan mereka agar nantinya Indonesia dapat berkembang ke depannya. Bukan malah menjadikan Indonesia sebagai negara yang mundur. Tetapi kita harus menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkembang, dan jika perlu kita menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.